Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini di Live Learning Club. Ya, perkenalkan saya Endah. Saya sebagai sekretaris ICEP. Saya dipercaya juga untuk sebagai moderator pada malam hari ini di acara LLC. Live Learning Club, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan sarana yang akan membentuk kelompok pembelajar agar mereka dapat membangun kualitas diri dengan lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, sukses, dan bahagia dalam ukuran dimensi dunia maupun akhirat. Dan semangat membentuk kelompok belajar ini berdasarkan keinginan mengajak para pembelajar sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi dalam kebaikan, membangun budaya belajar, dan meningkatkan kapasitas diri dengan berbagai kompetensi hidup yang meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, profesional, emosional, dan learning itu sendiri. Ini filosofi kami. Jadi selamat datang di LLC Live Learning Club, dan pada malam hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan waktu untuk bisa hadir malam ini menerima ilmu dari seorang pembicara yang sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian sudah paham. Beliau adalah Pak Andin Taryoto, seorang guru besar dari IPB. Baik, Pak Andin, silakan untuk ini kan membawakan presentasinya. Oh ya, baik, terima kasih Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Andin, saya belum baca CV ya tadi. Saya bacakan CV-nya ya Pak ya. Oke, monggo. Nun sewu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah Dr. Andin Taryoto. Beliau pendidikannya adalah di Iowa State University USA, PhD Rural Sociology tahun 1985 dan sampai 1989. Kemudian S1-nya di IPB, Agrobisnis, kemudian S2-nya Ekonomi Pertanian, 78 sampai 81. Status aktivitas beliau adalah Sosiologi Perdesaan, Bidang Pertanian, Perikanan dan Budaya, Komunikasi Sosial dan Penyuluhan, kemudian konsultan pada FAO dan USAID. Penulis buku, cukup banyak ini, ada 5 buku. Asmarandana Kampus Penyuluhan tahun 2013, Pembangunan Pedesaan, Kemiskinan dan Ruralisasi 2014, Kearifan Lokal dari Ranah Minang ke Timor Leste 2015, Kearifan Lokal dari Tanah Batak ke Maluku 2016, kemudian buku kelima adalah dari Perbatasan ke Penyuluhan Disruptif tahun 2018. Pengalaman bekerja beliau pertama adalah Kementerian Pertanian tahun 79 sampai tahun 2000. Selama di Kementerian Pertanian, aktivitas beliau adalah peneliti sosial ekonomi pertanian, sejumlah posisi administratif dan manajemen, editor jurnal ilmiah, dan dosen program pasca sarjana IPB. Kemudian tahun 2000 sampai 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejumlah posisi administratif dan manajemen, editor jurnal ilmiah, dosen sekolah tinggi perikanan, dan konsultan bidang penyuluhan perikanan. Baik, Pak Andin, selama ini kami baru pertama ya kita
berdiskusi dengan seorang ahli sosiologi, ahli perikanan, ahli pertanian dan bidang Bapak sekarang pada saat ini. Jadi ini hal yang sangat terus terang sangat awam bagi kami. Jadi luar biasa pada malam hari ini kami bisa mendengarkan Pak Andin untuk membawakan makalahnya. Silakan Pak Andin. Baik, terima kasih Dr. Indah. Tapi saya ingatkan Dr. Indah ya, kalau ada seseorang yang mengaku ahli dalam bidang ini, itu, maka itu harus dicurigai. Benar nggak? Benar nggak dia ahli di segala bidang yang dia sebutkan itu? Jangan-jangan cuma numpang beken aja gitu kan? Oke. Itu salah satu wajah kehidupan sebagai topik kita malam ini, Bu Dr. Indah. Oke, saya kira teman-teman supaya langsung ke permasalahannya, saya akan share tayangan saya ya, izinkan. Oke, udah kelihatan Dokter Indah? Sampun. Oke. Teman-teman sekalian, pada waktu saya dihubungi oleh Dokter Indah untuk bicara tentang sesuatu yang terkait dengan kebudayaan, maka saya mikir kira-kira apa ya yang bisa saya sampaikan ke audiens, karena saya terpaku pada bahwa forumnya Dr. Indah ini adalah live learning. Nah, budaya saya memang mempelajarinya, tetapi bahwa itu live, apalagi live learning, kayaknya kok sesuatu yang ya bisa dibilang baru, tapi juga bisa dibilang lama, karena kita semuanya saya kira sudah mengalami kehidupan itu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, yang saya kira dengan demikian bisa banyak hal bisa kita ambil dari sana. Makanya saya sebut sebagai sebuah udara rasa, karena lebih banyak kepada keinginan saya untuk berbagi rasa tentang kehidupan ini, tetapi dengan sebuah entry point tentang budaya. Nah, kalau bicara kebudayaan, teman-teman sekalian, saya kira tidak bisa dilepas dari nama Profesor Kunchoro-Ningrat ini. Beliau adalah salah satu pengawal atau yang mengawali pendalaman ilmu sosiologi dan antropologi di Indonesia, yang beliau menjadi acuan berbagai ahli di dalam negeri maupun di luar negeri tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan atau budaya. Saya dalam forum ini mungkin akan secara bergantian menyebut budaya dan kebudayaan itu bergantian, tetapi sebenarnya maksudnya adalah sama. Sama dalam konteks bahwa pada saat kita bicara tentang kebudayaan, maka hal yang berkaitan dengan sistem gagasan, tindakan, maupun hasil karya manusia itu adalah menjadi subjek dari aspek yang berkaitan dengan kebudayaan itu. Itu supaya lebih mudah kita mencoba mengawali pembicaraan. Nah, wujud kebudayaan yang ada itu bisa berbentuk, ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk yang abstrak. Itu bicara tentang gagasan, konsep, dan pikiran manusia yang terkait dengan aspek kehidupan ini. Ini abstrak. Yang kedua, yang lebih konkret, yaitu yang lebih bisa diamati. Dalam hal ini misalnya pada waktu kita bicara tentang
masyarakat, kita bicara tentang perkawinan, kita bicara tentang adat peminang, itu bisa diamati. Dan ini adalah kategori kebudayaan wujud yang kedua yang bisa diamati. Dan yang ketiga adalah yang paling konkret, yaitu yang biasa disebut sebagai kebudayaan fisik, artefak. Itu adalah hal-hal yang langsung bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dokter Indah kalau meriksa pasien itu menggunakan stetoskop untuk mengecek tekanan darah. Dokter Indah menggunakan apa namanya tuh? Tensimeter. Tensimeter. Itu adalah secara tidak sadar Dokter Indah mungkin tidak menganggap itu sesuatu yang berkaitan dengan budaya. That's it. Itu adalah hasil kebudayaan Dokter Indah. Karena itu adalah hasil karya kebendaan yang konkret yang kemudian berkaitan dengan kehidupan manusia. Kalau ingin mengetahui saraf-saraf otak, Dokter Indah memasukkan kita ke proses MRI. Itu adalah hasil kebudayaan. Dan dengan demikian kita bisa lebih membayangkan konkret apa itu kebudayaan kalau sudah masuk kepada aspek yang berupa kebendaan ini. Nah, saking cairnya ketiga konsep itu, maka tadi saya ambil contoh Dokter Indah tadi, beliau tidak menyadari bahwa kehidupan Dokter Indah sehari-hari sebagai seorang dokter itu adalah praktis boleh dikatakan 99% adalah hasil kebudayaan. Dokter Indah memakai stetoskop, Dokter Indah memakai tensimeter, Dokter Indah kemudian mengidentifikasi gejala penyakit itu dengan menepuk-nepuk dada, menepuk-nepuk sekitar perut, memegang-megang telinga, membuka mata. Itu adalah bagian dari knowledge yang merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi ketiganya saking cairnya, itu kemudian membuat kita manusia ini tidak sadar bahwa sehari-hari kita adalah produk sekaligus pengguna dari kebudayaan. Itu sesuatu yang mendasar dari aspek yang berkaitan dengan budaya. Nah, lebih konkret lagi, teman-teman sekalian, ada 7 unsur kebudayaan yang kemudian dapat kita jadikan sebagai entry point, sebagai titik masuk untuk mendalami, mengetahui lebih lanjut tentang kebudayaan. Hampir pasti manusia normal pasti langsung bisa membayangkan ketujuh aspek ini. Entah dia seorang dokter, entah dia seorang insinyur, entah dia tukang sapu, entah dia pengamat COVID, itu pasti ketujuh-tujuhnya langsung bahasa. Ya, sehari-hari kita menggunakan bahasa. Karena tanpa bahasa itu kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Sistem ilmu pengetahuan, yes. Kita masing-masing dengan bidang-bidang ilmu kita mendalami ilmu-ilmu kita. Tadi contohnya Dokter Indah dengan ilmu kedokterannya, Dokter Ani dengan ilmu tomatnya, Pak Hanan di situ kelihatan dengan ilmu sosial penyuluhannya, Dr. Kurnia Suci bicara tentang bagaimana gender berpengaruh terhadap pembangunan pertanian. That's all adalah termasuk sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem mata pencaharian hidup, oh yes, tiap hari kita berkutat dengan itu. Baik yang nganggur maupun yang bekerja sebagai kantoran maupun bekerja swasta, itu bicara tentang sistem mata pencaharian hidup.
Aspek ini menjadi penting saat ini karena dengan adanya COVID, berbagai aspek yang terkait dengan mata pencaharian ini terganggu, sehingga pemerintah mengupayakan adanya berbagai subsidi untuk dapat dilakukan dengan itu. Sadar atau tidak sadar, pemerintah yang melakukan upaya itu adalah juga melakukan bagian dari unsur kebudayaan. Sistem religi, oh yes. Indonesia mengenal 5 agama yang diakui. Itu pasti bisa dimengerti. Kalaupun toh tidak ada agama resmi yang diakui, berbagai sistem masyarakat, berbagai community, berbagai tata kehidupan yang ada di dunia ini mengenal sistem religi ini dalam bentuk yang lain, tidak berbentuk agama. Putus-putus Pak Andin. Bahwa masih Putus-putus Pak Andin. Masih? Sudah bagus. Halo? Ya Pak Andin sudah Sudah. bagus Pak Andin, ya. Ini sinyalnya juga sudah. Oke. Sampun. Itu tentang sistem mata pencaharian hidup. Nah, sistem tadi itu. Kalaupun toh ada orang yang menyatakan dia ada suatu kekuatan yang membuat dia menjadi ada. Meskipun dia mengatakan dia tidak beragama. Tapi putus-putus Pak Andi. Secara eksplisit maupun implian, oh ya, setiap ini sinyalnya kurang bagus kalau gitu ya. Iya. Halo? Iya, suka putus-putus Pak Andi. Halo? Ya. Oke, saya coba pindah. Nah, nanti saya balik lagi. Nah, dari situ kita kemudian dapat, udah jelas dok? Sampun, lebih jelas. Oke, kita akan kemudian dapat mendalami bahwa memang ketujuh unsur ini karena ada dalam tata kehidupan kita menjadi sesuatu yang dengan mudah bisa kita pahami. Nggak terganggu lagi, Dok? Sampun, jelas. Oke. Lebih jelas, clear. Nah, kemudian agar kita dapat mewujudkan, membayangkan atau menggambarkan kebudayaan itu secara konkret, mungkin ilustrasi berikut ini dapat menggambarkan tentang wujud konkret kebudayaan itu. Yang pertama, budaya malu. Ini yang banyak orang mengatakan bahwa di Indonesia ini budaya malu ini sudah lenyap dari peredaran. Nah, kita semuanya yang akan bisa menjawabnya, karena kita kembalikan kepada definisinya, yang tentu saja kalau kemudian kita mendalaminya, budaya malu ini memang kemudian membuat kita jadi terbatasi atau memiliki rambu-rambu untuk mengatakan sebaiknya ini dilakukan, sebaiknya ini tidak dilakukan. Juga dalam konteks ini yang lebih ingin saya tekankan dalam konteks budaya malu ini adalah agar mereka atau manusia tidak
melakukan aspek-aspek atau kegiatan yang begitu saja ingin dilakukan tanpa ada kontrol sama sekali. Nah, budaya malu ini yang kemudian menjadi pendorong, menjadi pengingat agar kita dapat mengendalikan diri, ini yang pantas dilakukan, ini yang tidak perlu dilakukan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi sebuah bentuk konkret dari budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengembangan teknologi, apalagi ini yang berkaitan dengan teknologi produksi, maka mungkin kita pernah atau sering mendengar yang disebut sebagai just-in-time approach. Pendekatan yang bicara tentang just in time, yang seringkali disingkat dengan JIT. Ini berkaitan dengan upaya untuk meniadakan pemborosan sehingga dapat menghasilkan dan mengirimkan produk tepat waktu untuk dijual. Ini definisi yang berlaku untuk kegiatan di industri. Tetapi dalam budaya kehidupan sehari-hari, just in time ini bisa diterjemahkan sebagai bagaimana kita mencoba menempati waktu. Yang kembali banyak orang yang mengatakan kita sebagai bangsa masih belum dengan baik dapat mengembangkan budaya just in time ini dalam kehidupan kita. Ya mau rapat jam 9, jam 9.30 baru datang 2 orang. Jam 9.45 baru datang 7 orang, padahal yang diundang 25 orang. Jam 10 datang 18 orang. Yang seperti itu, kalau di industri kemudian akan membuat pemborosan dan mengakibatkan produk menjadi tidak dapat diproduksi dengan baik dan ideal. Itu berkaitan dengan upaya untuk kemudian menghilangkan pemborosan dan menghilangkan ketidakpastian itu. Ini yang kalau kemudian kita kembalikan kepada tema Life Learning Club di Dr. Endah ini, menghilangkan ketidakpastian ini menjadi sesuatu yang kayaknya harus menjadi tantangan kita di Indonesia. Apalagi kemudian menghilangkan pemborosan, yang itu semuanya jelas merupakan sesuatu yang rasa-rasanya masih kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari di Republik tercinta ini. Itu tentang just in time approach. Ini Dr. Endah dan teman-teman sekalian, aspek yang rasa-rasanya dalam konteks malu tadi itu, kita mungkin perlu malu kepada diri sendiri sebagai bangsa. Dulu saya kira bagi teman-teman yang mengunjungi Singapura atau bahkan sering mengunjungi Singapura, maka dalam jarak yang tidak terlalu jauh lebih dekat daripada jarak Jakarta ke Medan, Jakarta ke Singapura itu bisa membuat budaya antri ini menjadi cermin yang tidak terelakkan. Karena apa? Karena rasa-rasanya begitu kita di Singapura, entah karena memang environment-nya dibuat menjadi seperti itu, budaya antri ini menjadi begitu saja dilakukan. Tetapi begitu masuk kembali ke Jakarta, ke Cengkareng, ke imigrasi, udah. Itu lupa lagi kita bahwa kita baru dari Singapura yang budaya antrinya sudah luar biasa di seluruh aspek kehidupan. Yang paling menonjol misalnya dalam hal mencari taksi saja, itu Singapura dengan ketat mengadakan proses antri ini dengan mendalam. Jadi konkret contoh ini mungkin akan kemudian dapat menjadi
bayangan kita, oh rupanya aspek budaya atau kebudayaan ini memang adalah bagian keseharian kita yang harus kita coba dalami lebih lanjut. Orang sulit untuk mencoba mengikuti pendekatan antri ini karena mungkin orang tidak memahami atau tidak mengerti atau tidak mau mengerti apa sih makna di balik antri itu. Padahal kalau kita kemudian memahami itu, maka rasa-rasanya jadi malu kita untuk tidak antri. Karena apa? Berbagai hal itu dapat kita pelajari di balik makna sebuah antrian. Saya coba cari tadi tapi nggak ketemu. Bagaimana di dalam situasi gempa di Jepang pada waktu itu orang yang mendapatkan bantuan itu antri dan panjang, tertib, padahal mereka adalah korban gempa. Kita bisa bayangkan di Indonesia, untuk sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pembagian zakat saja, bisa-bisa kemudian rusak pagar orang karena tidak adanya keinginan untuk antri ini. Ini yang saya kira kembali menurut saya ini relevan dengan cakupan dari LLC, bahwa mengantri itu ternyata memiliki beberapa hal yang positif yang perlu dipelajari untuk dapat hidup dengan baik dalam kehidupan di masyarakat bersama. Kecuali ini ya, kalau ini urusannya Dokter Indah ini. Pada sebuah wabah diare, WC-nya cuman terbatas, wah semuanya menjadi kacau balau dengan adanya ini. Nah, tapi ada satu unsur yang rasa-rasanya tidak bisa kita lihat hanya dari satu aspek tentang antri ini saja. Kenapa? Di sini ada unsur apakah hanya cukup satu WC saja yang disediakan pada saat wabah diare? Apakah tidak dapat pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau wali kota menyediakan WC yang lebih banyak di aspek yang seperti ini? Nah, ini juga sentilan bagi kehidupan. Kalau melihat ini seolah-olah para yang antri ini tidak memiliki kamar kecil sendiri kan, sehingga terpaksa masih harus antri. Nah, ini sesuatu yang kalau kita lihat dari berbagai aspek, maka aspek itu tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja dalam hal ini antri, tapi ada aspek lain yang kemudian terkait di dalamnya. Ada kemudian yang disebut sebagai nilai-nilai budaya. Apa itu nilai-nilai budaya? Nah, supaya konkret di sini saya coba sejajarkan nilai budayanya Dr. Endah sebagai orang Semarang dengan nilai budayanya Pak Walson Sinaga dari Batak. Kehidupan masyarakat Jawa akan menjadikan 3 nilai budaya ini, yaitu wiryo, arto, dan wasis sebagai acuan. Banyak orang yang kemudian dengan nilai-nilai budaya Jawa ini menyebut, oh orang Jawa itu alus, orang Jawa itu wasis. Wasis itu dalam arti pandai menempatkan diri. Nah, aspek arto ini, harta ini yang kemudian kalau kita coba
bandingkan dengan sebelahnya tentang saudara-saudara kita di Batak, maka Arto ini kira-kira sejajar dengan Hamuraon. Bagaimana kemudian bisa menjadi kaya. Weryo, keluhuran, itu jangan-jangan sejajar atau sebanding dengan Hasangapon di kampungnya Pak Sinaga itu. Kemuliaan, kewibawaan, karisma. Wasis, jangan-jangan bicara tentang hamajuan, tentang kemajuan, tentang ilmu. Yang ini bisa menunjukkan kepada kesejajaran maupun perbedaan nilai-nilai budaya antar community, antar masyarakat di negara kita. Itu Jawa dengan Batak. Karena Dr. Endah dari Jawa, meskipun campur sama Sunda, maka saya sengaja memilih Serat Wedotomo ini sebagai salah satu acuan. Saya nggak tahu Dr. Endah bisa membacanya dengan baik apa enggak ini. Mongko najon tua pikun, yen tan mikani rasa yekti sepi asepolir sepah samun. Samasane pakumpulan gonyak ganyuk ngeleling semi. Saya nggak tahu itu Singarimbun yang juga hadir di tempat ini tahu nggak artinya. Artinya ini nih Singarimbun. Jadi sebuah ajaran Jawa yang mengajak kita, dan saya kira ini sangat-sangat relevan sampai sekarang atau justru pada saat ini, meskipun sudah tua kita, tetapi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan itu wajib. Kenapa? Karena kalau tidak, ya kita akan itu, kata-kata terakhir itu, gonyak ganyuk ngeleling semi. Akan memalukan. Ya, tapi apa boleh buat? Pada waktu saya menyiapkan tayangan-tayangan ini misalnya, beberapa hal saya harus tanya sama anak saya yang lebih paham mengenai bagaimana caranya. Karena apa ya, belajar itu kan bisa dari siapa saja. Kalau Dr. Ani Andayani pasti paham apa yang disebut sebagai kebun usu gudel. Nah, sekarang ini zamannya kebun usu gudel. Bagaimana orang-orang tua ini harus banyak belajar pada anak-anak milenial agar yang sudah kolonial ini bisa eksis, bisa bertahan dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini. Itu nilai budaya Jawa lebih dalam lagi sebagai pembanding tadi antara Jawa dengan Batak Toba. Ada lagi, nah kalau ini kampungnya Dr. Endah yang satunya lagi nih. Budaya Sunda itu juga memiliki nilai budaya yang diekspresikan dengan pemeo-pemeo atau pernyataan-pernyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan Sunda ada sebutan Indung Tungkul Rahayu, Bapa Tangkal Darajat. Indung itu ibu, bapak-bapak. Indung Tungkul ibu itu adalah sumber keselamatan, sumber perlindungan, sumber kesejahteraan. Sementara bapak adalah awal dari upaya untuk meninggikan derajat. Tadi di konteks Batak tadi itu masuk dalam kategori Sangapun Agabion dan apa satu lagi itu Hamuraon. Ini Sunda. Ada lagi pemeo Sunda yang juga menegaskan tentang bagaimana orang harus hidup. Teunggut kalinduan, tegedak keanginan. Kalau ada lindu atau kalau ada gempa, itu nggak bergeser dari tempatnya. Kalau ada angin besar, masih tetap berada di tempatnya.
untuk menunjukkan bahwa hidup dan kehidupan ini harus dicirikan oleh sebuah keteguhan hati, kekuatan untuk bertahan pada prinsip yang diyakini itu benar. Satu lagi contoh bagaimana nilai budaya Sunda juga mengajarkan kita berkehidupan dalam konteks budaya ini. Nete Taraje Nincak Hambalan. Ini Kang Encos ahlinya itu karena beliau dari Garut. Taraje itu tangga, hambalan itu apa tingkatan. Jadi kalau mau mengikuti kaidah yang sebenarnya, kalau mau naik tangga itu ya harus dari tangga 1, 2, 3, 4. Tidak mungkin dari tangga 1 ke tangga 3. Itu falsafah yang diajarkan di Nete Taraje Nincak Hambalan ini. Yaitu ikuti prosedur, hati-hati, dan jangan menginginkan sesuatu yang belum masanya untuk didapat. Ada proses yang harus diikuti. 3 nilai budaya Sunda yang saya kira sangat tajam dan ini menjadi lesson learn, menjadi aspek yang perlu dipelajari oleh kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita, tidak harus orang Sunda juga. Nah, saudara-saudara kita dari Sumatera Barat, itu ada Profesor Rahmat Sani itu. Kaba jauh danga-dangakan, kaba dake dipikiri. Yang itu kalau dalam keseharian kita sehari-hari itu bahasanya kira-kira adalah we have to do check and recheck. Atau kalau bagi teman-teman Muslim, tabayun. Itu dengan bahasa yang lebih bisa dimengerti oleh orang Minang di sana, itu diwujudkan dalam kata-kata kaba jauh danga-dangakan, kaba dake dipikiri. Jadi betapa kemudian nilai budaya Minang itu mengajarkan kepada kita untuk check and recheck tabayun itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Indak rintang kabau dek tanduaknyo. Nah, kabau itu kerbau, tanduak itu tanduk. Jadi si kerbau ini tidak merasa keberatan betapapun tanduknya itu berat. Karena apa? Karena itu memang jadi tugas kehidupannya. Akan sangat lucu kalau ada seekor kerbau yang tidak bertanduk. Maka dia bukan lagi kerbau yang utuh. Sehingga kerbau yang bersangkutan kemudian tidak mengeluh meskipun dia harus bertanduk yang berat. Nah, ini yang nanti udah Rahmat itu bisa lebih menggali lebih lanjut ini. Mangae baumpan bakato batipuan. Nah, ini yang seringkali kemudian diartikan teman-teman saudara-saudara kita dari Minang itu memang pandai melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana meyakinkan orang. Mangail itu mengail. Kalau mau ingin mengail harus bawa umpan, harus menyediakan umpan. Karena bisa kita bayangkan bagaimana bisa mengail tanpa umpan kecuali di di Ambon sana pakai HUHT yang tanpa umpan itu bisa dapat. Tapi sebenarnya HUHT itu juga ada umpannya di besi pancingannya itu. 3 contoh dari bagaimana saudara-saudara kita di Minang pun memiliki nilai budaya yang kemudian mengajarkan kepada warganya untuk dapat menjalankan hidup dan kehidupan dengan lebih baik. Nah, di samping jargon-jargon per lokasi tadi itu, ada juga kearifan lokal yang juga merupakan
bagian dari budaya yang kemudian menjadi acuan masyarakat setempat untuk mengembangkan dirinya. Di Papua ada kepercayaan Te Aro Neweak Lako. Alam adalah aku. Ini kalau kita dalami menjadi sangat-sangat tinggi nilai falsafahnya. Kalau alam adalah aku, maka apakah layak aku merusak alam? Prinsip itu menjadi sesuatu yang kalau kemudian diterapkan dengan baik, maka Te Aro Neweak Lako ini akan kemudian menjadi kontrol, menjadi pengendali kita untuk doing something very, very wise terhadap lingkungan kita, terhadap alam sekitar kita. Di Bengkulu, ada yang disebut sebagai Celako Kumali. Kalau di Garut, itu kira-kira identik dengan pamali. Tidak boleh atau dilarang melakukan sesuatu yang kemudian merusak lingkungan di mana kita berada. Tanah Dayak Kenya itu mempunyai tradisi Tanak Ulen, yaitu bagaimana hutan dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat setempat, masyarakat adat, dan pengelolaannya diatur dengan adat. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat, itu mengadop konsep bera, sehingga mereka pada waktu melakukan ladang berpindah, dapat kemudian menjalankan kegiatannya itu dengan baik, tidak terganggu. Masyarakat Kasepuan Pancer, Kampung Dukuh, Jawa Barat, juga memiliki tabu-tabu yang kemudian menjadi kontrol, menjadi pengendali tentang pemanfaatan hutan. Sementara Bali dan Lombok, masyarakat memiliki awik-awik, memiliki hukum lokal yang kemudian membatasi aspek lingkungannya, sehingga lingkungan menjadi terjaga secara sustainable, secara berkelanjutan. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena dulu masyarakat Bali itu tidak pernah mengunci pintu rumahnya, Bu Dr. Endah. Karena apa? Karena awik-awik di sana, begitu ada orang yang mencuri, maka hukumannya adalah berat. Tapi saya mendengar sekarang sudah tidak terlalu ketat lagi itu diterapkan, sehingga orang Bali pun harus mengunci rumahnya kalau akan meninggalkan rumahnya. Di Minahasa itu ada Iyayat Usanti yang bicara tentang bagaimana kemudian konteks tarian yang dilakukan dalam adat Minahasa itu kemudian diartikan dan menjadi logo Minahasa, menjadi siap berjuang untuk pembangunan Minahasa. Konsep-konsep yang saya kira sangat lokal spesifik, tapi kalau kita dalami dengan konteks pemahaman bahasa kita yang sekarang, itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam konteks hubungan dengan lingkungan. Di sini misalnya saya lupa cantumkan, ada di saudara-saudara kita dari Bali, itu yang disebut sebagai Trihite Karana. 3 tuntunan hidup, yaitu bagaimana manusia harus berhubungan dengan manusia, bagaimana manusia harus berhubungan dengan lingkungannya, bagaimana manusia harus berhubungan dengan Tuhan. 3 prinsip hidup atau 3 ajaran hidup yang
oleh saudara-saudara kita di Bali dicoba untuk dilakukan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu kemudian oleh seorang ahli antropologi, sosiologi yang bernama Clark Hunt, itu disebut sebagai bagaimana manusia itu melihat nilai-nilai budaya dalam orientasi mereka masing-masing. Di sini Clark Hunt kemudian membaginya dalam 5 masalah dasar, yaitu bagaimana manusia melihat hakikat hidup, bagaimana manusia melihat hakikat karya, bagaimana manusia melihat waktu, bagaimana pandangan terhadap alam, dan bagaimana hakikat hubungan sesama. Tapi tadi sudah saya singgung ini di saudara-saudara kita orang Bali diwujudkan dalam Trihita Karana itu. Tapi coba kita lihat hakikat hidup sebagai contoh. Ada yang melihat hidup itu buruk karena pengalaman kesehariannya melihat dia menjadi terasing atau menjadi tidak diterima oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga dia kemudian menganggap hidup ini buruk. Ada yang kemudian menganggap hidup ini baik karena environment-nya membentuknya menjadi manusia yang baik. Sebagian lagi melihat hidup itu buruk, tetapi manusia harus berupaya agar hidup menjadi baik. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa 3 pandangan ini tentang hakikat hidup itu bisa menjadi pembeda bagaimana kita bersikap sehari-hari. Persepsi tentang waktu. Ada sebagian yang berorientasi kepada masa kini. Ada yang berorientasi kepada masa lalu. Ada yang berorientasi pada masa depan. Sebagian yang lain menjadikan masa kini adalah pelajaran dari masa lalu dan masa depan adalah pelajaran dari masa kini. Jadi variasinya menjadi cukup banyak kalau kita kembangkan lebih lanjut. Nah, pandangan terhadap alam. Manusia harus tunduk kepada alam. Satu pendapat mengatakan seperti itu. Oh no, pendapat yang lain. Manusia harus bisa menguasai alam. Itu pendapat yang lain. Pendapat yang lain lagi menyebut manusia harus menjaga keselarasan dengan alam. Boleh hidup dengan alam, memanfaatkan alam, tapi hati-hati, be careful. Kita meminjam itu dari anak cucu kita. Itu yang dipakai kemudian manusia harus menjaga keselarasan dengan alam. Tidak semata-mata tunduk kepada alam. Kalau semata-mata tunduk kepada alam, maka tidak ada lagi upaya 3M untuk menanggulangi COVID. Karena COVID adalah salah satu ekspresi dari alam. Tapi dalam keselarasan dengan alam itu, maka kita harus cuci tangan, kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak. Itu prinsip yang kemudian apabila kita terapkan dalam kehidupan kita sehari menjadi nyambung dengan apa yang dimaksud oleh Clark Hunt dengan nilai-nilai budaya, orientasi nilai budaya ini. Nah, karena tadi saya menyebut bahwa budaya itu bisa berupa yang abstrak, bisa yang konkret, bisa yang kemudian memiliki sesuatu yang bisa kita raba, maka saya ingin memberikan beberapa penajaman aspek empiris sehingga budaya itu dapat menjadi sesuatu yang bisa kita fahami lebih jelas dan lebih baik. Prinsip ini saya kira siapapun setuju. Siapa menanam, dia akan menuai. Siapa menanam padi,
ya dia akan menuai padi. Kecuali Bruri Plexolima, Dokter Indah. Daun semangka berbuah, daun sirih berbuah semangka. Lagunya. Lagunya. Ada lagi yang mengembangkan prinsip ini dengan menyatakan begini, barang siapa menanam padi, maka di antaranya bisa saja tumbuh rumput. Tetapi kalau orang menanam rumput, hampir pasti tidak akan muncul di antaranya padi. Itu sebuah ungkapan lagi untuk menunjukkan bahwa kebaikan itu biasanya selalu diancam atau diganggu oleh keburukan. Tetapi begitu ada keburukan, sulit kita menemukan kebaikan di dalamnya. Nah, bagi teman-teman yang berada di bidang perikanan, maka siapa yang memelihara ikan di kolam 4 bulan atau setahun, 4 bulan itu lele, setahun itu gurami, maka dia akan panen ikan itu. Nah, kita tentu ingin agar kita menjadi manusia yang baik. Setelah berbagai gambaran tadi mengajak kita kepada prinsip untuk kalau boleh kita pinjam konsep Trihita karanya saudara-saudara kita dari Bali, adalah yang manusia yang bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik, manusia yang bisa berhubungan bersamanya dengan baik, manusia yang bisa berhubungan dengan lingkungannya dengan baik. Bagaimana ekspresinya? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Ini saya kira general dan siapapun kayaknya setuju dengan prinsip ini. Ini yang mungkin masih memerlukan pemahaman cukup bagi kita untuk mengertinya, tapi sebenarnya juga begitu. Jika manusia berbuat baik kepada sesama, maka sesungguhnya lah manusia itu telah berbuat baik juga bagi dirinya sendiri. Ini kan menarik. Wong berbuat baik bagi sesama, kok ternyata itu berarti juga berbuat baik bagi dirinya sendiri. Jadi semacam pisau bermata dua. Berbuat baik secara sama, tetapi at the same time, itu juga berarti berbuat baik kepada dirinya sendiri. Apa yang kemudian menjadi ideal hidup manusia? Memiliki semangat untuk bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan pilihan jalannya masing-masing. Dokter Endah menjadi dokter, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pembudidaya, ada yang menjadi pencuri. Nah, saya nggak tahu, apakah pencuri itu menjadi ideal hidup manusia? Kalau prinsipnya adalah bermanfaat bagi sesama, maka jelas itu tidak. Jadi tidak dalam konteks ideal hidup sebagai manusia. Bersyukur karena kita mendapatkan sesuatu atau banyak hal yang lebih daripada yang lain. Itu yang kalau lagi-lagi budaya Jawa mengajarkan, jangan terlalu sering melihat ke atas, tetapi lihatlah sering-sering ke bawah. Dalam konteks, jangan iri kepada orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih pandai dari kita, orang yang lebih banyak mobilnya, tapi lihat, di kampung sana banyak yang untuk makan besok saja belum tentu bisa. Itu prinsip yang konteks bersyukur ini menjadi penting. Memberi adalah lebih baik daripada menerima.
ini sejalan dengan tadi, bahwa begitu kita berbuat baik kepada sesama, maka itu adalah sama saja dengan itu berbuat baik kepada diri sendiri. Memandang sesama manusia sebagai sahabat, bukan sebagai pesaing atau bahkan sebagai musuh. Ini yang kayaknya di kehidupan politik kita di Indonesia menjadi masih sangat mahal. Karena segitu banyak partai, segitu banyak pula bersaing satu sama lain. Atau kalau perlu pindah dari satu partai ke partai yang lain. Ini sesuatu yang rasa-rasanya juga harus menjadi pelajaran hidup bagi kita sebagai bangsa untuk memilih bagaimana sih caranya menjadi warga negara yang baik, yang tidak kehilangan harkat ideal hidup sebagai manusia. Meyakini bahwa kebaikan yang diberikan sejatinya adalah kebaikan untuk diri sendiri. Ini tadi yang sudah saya singgung. Nah, ini juga masih belum terlalu konkret. Apa sih bentuknya kira-kira yang bisa digali dari ideal hidup manusia itu. Maka saya ingin memberi beberapa contoh konkret tentang orang yang memiliki semangat untuk bermanfaat bagi sesamanya. Orang yang berprinsip memberi adalah lebih baik daripada menerima. Orang yang meyakini bahwa sesama manusia adalah sahabat. Tayangan saya berikut ini mencoba memberikan gambaran konkret aspek-aspek itu. Tadi Dr. Indah sudah membacakan beberapa tulisan saya yang sebagian bicara tentang penyuluhan, karena itu yang saya dalami dalam konteks keilmuan saya. Maka bagi teman-teman yang mendalami penyuluhan, ini sudah bukan yang baru, bahwa ada undang-undang di Indonesia ini, Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Itu yang namanya penyuluh, itu ada 3 kelompok. Ada penyuluh PNS, ada penyuluh swasta, dan ada penyuluh swadaya. Kalau di kesehatan ada penyuluh KB. Di Kementerian Agama ada penyuluh agama. Nah, untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2006 itu. Nah, di luar yang 3 tadi, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta, maka saya mengenalkan konsep penyuluh mandiri. Dia tidak menyebut dirinya sebagai penyuluh, tetapi yang dia lakukan itu adalah sangat bersentuhan dengan aspek penyuluhan, karena bicara tentang perubahan sikap, perubahan pengetahuan, maupun perubahan keterampilan. Nah, aspek yang kemudian menjadi penciri dari penyuluh mandiri ini adalah berorientasi pada solusi masalah yang dihadapi. Ini menjadi acuan atau pegangan dari mereka yang disebut sebagai penyuluh mandiri ini. Bagaimana kemudian bisa menjadikan kita sebagai seorang penyuluh mandiri, siapapun kita? Maka ada konsep yang disebut sebagai 4 Action Framework yang bicara tentang bagaimana kalau kita ingin mengubah diri, itu ada 4 pilihan yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri maupun dalam konteks kombinasinya. Yang pertama adalah konsep eliminate, konsep menghilangkan. Saya ini kok pemalas banget ya, hilangkan itu.
saya ini kok tidak memiliki keinginan untuk maju ya, hilangkan itu. Itu adalah upaya untuk mengubah diri. Reduce, mengurangi. Saya ini kok tidur melulu. Kurangi. Yang biasanya tidur 10 jam, coba tidur dengan 7 jam saja. Karena yang 3 jam lain bisa digunakan untuk yang lebih produktif. Saya ini kok hobi banget sih ngerasani tetangga, ngomongin tetangga. Kurangi itu. Boleh tapi ngomongin yang baik-baik saja. Misalnya begitu. Raise, meningkatkan. Saya sehari-hari itu membaca, ya paling-paling membaca koran. Coba tingkatkan dengan membaca buku-buku singkat tentang bagaimana produksi perikanan, bagaimana membaca buku-buku tentang menjaga kesehatan, meningkatkan kemampuan atau kebiasaan membaca. Dan yang paling menantang adalah yang keempat ini. Bagaimana creating something, bagaimana menciptakan sesuatu. Nah, lagi-lagi ini adalah masih dalam tataran konsep. Bagaimana contoh konkretnya? Saya mengajukan contoh berikut. Mama Marta Lotang. Kalau di timur, di NTT, di Irian Jaya, di Ambon itu kalau ibu disebutnya sebagai mama. Nah, Mama Marta Lotang ini secara tidak langsung dia menerapkan 4 action framework itu dalam kehidupannya sehari-hari di sana. Tahun 2007, Mama Marta itu hampir 10 tahun selalu mengalami setiap ada gelombang pasang, maka pisangnya, kelapanya yang ditanam di halaman rusak. Karena apa? Terhempas oleh limpasan dari air laut. 10 tahun dia mengalami hal yang seperti itu. Dia kemudian bertanya-tanya, ini sesuatu yang kayaknya harus diubah ini. Harus dilawan ini. Maka Mama Marta mengajak tetangga-tetangganya sesama kelompok tani dan nelayan untuk membentuk kelompok cinta persahabatan yang pada awalnya hanya terdiri dari 12 anggota. Mereka mempelajari kenapa kita mengalami hempasan ombak yang bukan main ini selama 10 tahun terakhir. Dalam diskusi dengan kelompok mereka menemukan, ada penyebab utamanya. Kita semuanya, masyarakat kita yang pendahulu kita, itu menebangi pohon-pohon bakau yang ada di belakang rumah kita. Untuk kayu, untuk arang, untuk aspek-aspek konsumtif yang lainnya. Maka mereka benar berpikir, kenapa tidak coba kita kembali kepada kehidupan kakek-kakek kita dulu yang tidak pernah mengalami yang seperti kita lakukan. Maka mereka mau dalam pimpinan Mama Marta Lotang ini kemudian memutuskan untuk mengembangkan bakau agar dapat menjadi penahan dari hempasan air pasang di halaman belakangnya. Mereka membuat kemudian 2 bedeng pembibitan bakau ini dan memilih jenis yang memang biasa tumbuh di sana. Jadi tidak perlu ada research lagi, tapi sudah langsung menerapkan Rhizopora mangle dan Berguera gimirosa ini sebagai pilihan varietas bakau yang akan ditanam oleh Mama Marta Lotang dan kelompoknya.
Berbagai kendala dialami oleh kelompok cinta persahabatan itu, tetapi kemudian dalam perjalanannya mereka berhasil mengembangkan tunas-tunas bakau itu dari hanya beberapa ribu, kemudian berubah menjadi 13.000 dan menjadi 15.000 pada tahun 2016. Bantuan pun datang untuk memperkuat. Sebentar, baterai saya low nih. Dik, tolong ambilin charger berapa, Dik? Nah, itu bagaimana kemudian Mama Marta kemudian berhasil dalam 5 tahun terakhir, ini saya temukan pada tahun 2019, air laut tidak lagi menghantam halaman mereka, karena mereka kemudian sudah menanam bakau ini di belakang rumah mereka masing-masing secara komunal, secara kelompok. Sehingga Mama Marta Lotang kemudian mendapat penghargaan dari World Wide Fund sebagai salah satu anggota masyarakat peduli konservasi. Konkret. Ada Mbak Endang Subekti. Ini dia berawal dari sebuah kursus, mengikuti kursus tentang jajanan aneka pisang dengan kelompok dasawismanya. Ada kelihatan di sini ada konteks yang nyambung antara hidup dan kehidupan masyarakat itu. Dengan stimulasi dari pelatihan membuat aneka jajanan pisang itu, Mbak Endang ini kemudian dengan modal sendiri 1 juta membuat usaha sendiri yang bernama Mahkota Snack untuk membuat olahan pisang sebagai kegiatan usahanya tahun 2005. Rupanya Mbak Endang ini kemudian berhasil dengan baik membuat keripik pisang, dan yang menarik, nah ini creating something, teman-teman sekalian, Dr. Indah. Kebayang nggak bahwa kulit pisang itu juga bisa dibuat menjadi keripik? Mbak Endang ini kemudian menciptakan itu dan ternyata laku. Dalam perkembangan selanjutnya, Mbak Endang tidak berhenti pada pisang saja, tetapi juga menyentuh olahan kopi yang memang ada di desanya, yang semula tidak dikelola dengan baik, maka dengan pengelolaan melalui Mahkota Snack-nya Mbak Endang itu, kopi kemudian juga memiliki nilai yang lebih tinggi. Apa kaitannya dengan 4 Action Work tadi? Ini. Mbak Endang merekrut tenaganya untuk membantu dalam perusahaannya itu dengan nawaitu, dengan niatan membantu meringankan beban kehidupan masyarakat sekitar. Ini dia pegang benar. Bagaimana dapat membantu itu. Maka mungkin tidak kebayang sama kita selama ini. Mbak Endang ini kemudian merekrut karyawan dari masyarakat sekitar yang kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Tapi Endang membolehkan ibu-ibu itu membawa anaknya sambil bekerja. Ini something very, very new. Nggak pernah kebayang sama kita dalam kehidupan normal sehari-hari. Wong nyambut gawe kok bawa anak. Gitu. Tapi Endang karena ada semangat meringankan beban masyarakat sekitarnya, ibu-ibu itu diperbolehkan membawa anaknya. Dengan demikian,
ada dua hal yang kemudian menjadi lesson learned dari hal ini. Si ibu oleh saudari Endang ini diberi kesempatan untuk tetap bekerja, menghasilkan sesuatu yang produktif, tetapi pada saat yang sama, pola asuhan anaknya pun tidak dilupakan. Pada saat yang sama, anak-anak juga akan kemudian memahami, iya ya, rupanya nyari duit itu nggak gampang. Mak saya kerja begitu, baru bisa dapat duit. Ini sebuah mekanisme pendidikan yang saya kira dalam konteks for action work tadi itu menghilangkan, menambah, mengurangi dan menciptakan tadi itu menjadi sesuatu yang oleh Mbak Endang ini konkret diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang perikanan ada sebuah nama yang rasa-rasanya ini menjadi sangat terkenal, Dr. Endah, bagi masyarakat perikanan, yaitu Suhaimi. Suhaimi ini adalah seorang penyuluh honorer di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau pada waktu itu, tahun 1998. 22 tahun yang lalu. Dia ditugasi untuk memperkenalkan budidaya ikan patin di Desa Koto Masjid di Kabupaten Kampar. Bayangkan, tahun 98 itu hanya 5 orang yang mau mengikuti anjuran budidaya. Dengan kerja keras Suhaimi ini, maka bertambah pengikutnya meskipun tidak banyak. Tapi apa yang menjadi bentuk dari for action framework-nya Suhaimi tadi itu? Ia kemudian menikah dengan penduduk setempat. Dan terobosan yang dia buat dalam rangka change tadi itu, dalam rangka mengubah diri itu, dia yang tadinya menjadi penyuluh honorer, mengundurkan diri dari penyuluh. Dia ingin fokus kepada usaha budidaya patin setempat dan fokus untuk mengajak masyarakat setempat membudidayakan patin itu. Dokter Endang tahu kan ikan patin? Ikan patin itu sejenis ikan lele yang lebih besar. Ya, lebih besar dan dagingnya lebih kenyal. Maka Suhaimi berhasil dalam waktu 5 tahun memiliki 7 hektar kolam. Kalau di Bogor ini udah bukan main, ini punya tanah 400 meter aja udah bukan main, itu 7 hektar. Tetapi pada saat yang sama, dia mengajak masyarakat di sekitarnya untuk juga mengembangkan budidaya patin di lahannya. Sehingga muncul sebutan tiada rumah tanpa kolam patin. Dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun, 80% penduduk Koto Masjid, desa yang dikunjungi Suhaimi itu, adalah pembudidaya patin. Tahun 2016, 18 tahun setelah dia masuk ke Koto Masjid, itu ada 1.218 kolam, seluas 54 hektar, menghasilkan sekitar 6 ton patin per hari. Dan 1 ton diantaranya diolah menjadi patin asap. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Koto Masjid kemudian disebut oleh pemerintah daerah setempat sebagai Kampung Patin. Beberapa bulan yang lalu saya sempat bicara dengan yang bersangkutan. Sekarang udah tambah lagi Pak Andin kegiatan kami. Apa itu? Agrowisata patin. Apa itu Pak Albani? Masyarakat bisa hadir, belajar, melihat bagaimana kami membudidayakan patin. Kemudian kalau
berminat, kita bisa memberikan konsultasi untuk budidaya di tempat masing-masing. Dalam waktu 20 tahun, Suhaimi yang tadinya tidak punya apa-apa, kemudian berhasil menjadikan Koto Masjid sebagai kampung patin. Ini sesuatu yang konkret, for action framework tadi itu mengurangi, menambah, menghilangkan, dan menciptakan itu menjadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang bukan main melalui tangan Suhaimi ini. Nah, dari sana, Dr. Endang dan teman-teman sekalian, kalau boleh saya akhiri sebagai simpul penutup, bahwa memang budaya dan kebudayaan itu menjadi sesuatu yang melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Semuanya hanya dapat terjadi kalau kita kemudian berupaya untuk menjalani kehidupan itu dengan lebih baik, belajar, sehingga kalau boleh saya kutip di sini tadi dari serat Pedotomo tadi itu, jangan sampai kita yang sudah tua ini menjadi gonyak-ganyuk ngeleling semi, bertindak sesuatu yang memalukan karena tidak mau belajar. Dan dari sana, Dr. Endang, saya akhiri dengan ini bagian dari budaya dalam bentuk seni, yaitu puisi saya. Wajah kehidupan, sesuai dengan judul kemudian topik kita kali ini. Wajah kehidupan adalah rembulan, sekali bulan sabit, kali lain bulan mati, dan pada saatnya bulan pun purnama. Tak perlu berduka kala bulan mati, kan tiba saatnya bulan sabit. Tak perlu bersungut kala bulan sabit, kan tiba saatnya bulan pun purnama. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan pada saya sendiri maupun bagi teman-teman. Dan ikan belida dipilih-pilih. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andin, saya dengerinnya harus penuh dengan konsentrasi, menyimak kata demi kata, karena setiap kalimat, bahkan setiap kata perlu pemaknaan yang sangat tinggi. Ini suatu pelajaran, saya mohon dikoreksi, rasa-rasanya selama pendidikan SD, TK, SD, SMP, SMA, setahu saya budaya itu tadi ya, cuma seni tari, seni suara, seperti itu. Kita tidak terlalu mendalami kebudayaan itu seperti apa. Bahkan kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam sehari-hari itu adalah budaya. Dan mungkin PR besar juga untuk kita bangsa Indonesia, bagaimana kita mempelajari kebudayaan ini lebih dalam dan lebih ini ya Pak Andin ya, mungkin kurikulumnya kita juga gak dapat demikian merasuk dalam pikiran kita dan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika Bapak menyampaikan semua ini, saya harus mendengarkan dengan baik, penuh makna. Monggo Bapak Ibu sekalian, tadi itu sekilas dari saya. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan Pak Andin. Saya bacakan ya Pak Andin ya. Oke. Tarik dari Pak Mudijat ini. Sebentar.
Oke. Kadang-kadang laptop saya suka ini, maaf. Ya, Pak Mudijat bertanya tentang just in time, ya, berdampak kepada saving cost, di mana dalam kondisi pandemi ini akan sangat membantu dan bermanfaat. Ya, ini komentar dari Pak Hikmah Mudijat ya. Tapi Pak Andin, mungkin kalau just in time kita inikan dengan kondisi pada pandemik ini, gambarannya seperti apa, Pak? Sebenarnya ini pertanyaan kepada Dr. Endah itu mestinya, karena Dr. Endah yang mendalami tentang COVID ini. Tapi ada sesuatu yang menarik dari sisi ini, yaitu bagaimana kita berupaya untuk memahami, menginternalisasikan 7 unsur kebudayaan itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, sehingga dimanapun kita berada, ke-7 unsur itu dapat kemudian kita pakai dimanapun kita. Itu adaptasi, proses adaptasi itu bisa kita lakukan, karena dengan demikian banyak aspek yang bisa kita kembangkan sendiri dalam konteks itu. Just in time principles itu kan konteksnya adalah bagaimana kalau industri mobil Toyota misalnya ingin memproduksi katakanlah hari ini 20 kijang. Maka dalam beberapa hal, nanti Dr. Ani Andayani yang dari Jepang akan lebih bisa memahami itu. Itu harus muncul sekian ribu baut, sekian ribu skrup, sekian ribu frame dari kaca jendela, sekian konteks kap belakang, kap mesin, pintu, chassis, dan ban, misalnya katakanlah begitu. Nah, kalau suatu ketika supply dari pintu kanan depan terlambat, maka kalaupun toh kemudian mobil itu berbentuk, tanpa pintu kanan, kita bisa bayangkan kayak apakah itu masih layak bisa disebut sebagai sebuah mobil. Mobil kok nggak ada pintu depan kanannya, misalnya. Nah, itu terjadi karena misalnya just in time approach-nya dari supplier pintu depan kanan itu tidak pas seperti yang diharapkan untuk membuat mobil kijang tadi. Ini yang saya kira sebagai contoh sehingga nanti bisa kita terapkan pada aspek lain yang berkaitan dengan bidang kita masing-masing dalam hal ini. Saya kira begitu, Dr. Endah. Oke, baik, makasih. Kemudian ini dari Pak Ci Ali. Pak Ci Ali ini dari Papua ini. Maaf Pak Andin, bagaimana caranya untuk membudayakan kembali rasa malu dan kebiasaan anti negeri yang kita cintai ini? Apa benar informasi kalau di Jepang lebih mendahulukan pelajaran antri dibandingkan pelajaran matematika? Katanya pelajaran matematika dapat dikebut dalam 3 bulan, siswa sudah menguasai, tapi kebiasaan antri harus ditanamkan selama bertahun-tahun mulai dari kecil. Ya, setuju. Kita ya kalau boleh pakai mesin waktu, kalau boleh kita kembali ke masa lalu, maka membiasakan antri dari kecil ini kayaknya kok perlu kita ulangi. Saya terus terang, Dr. Endah, nggak tahu ya bagaimana kalau saya ditanya harus mulai dari mana membudayakan budaya malu dan budaya antri ini.
Karena apa? Karena sudah kepalang kusut gitu situasinya. Mhm. Tetapi, eee, bisa saja bisa kita lakukan seperti itu. Misalnya dulu, eee, saya pernah pada waktu rame-ramenya pemilihan presiden itu. Kalau saya jadi presiden, nah itu bayangan saya tuh, maka saya akan menugaskan Menteri Perhubungan bagaimana dalam waktu 6 bulan budaya antri pada waktu lebaran itu, atau pada waktu mudik, atau pada waktu weekend, itu bisa diterapkan kepada seluruh pengendara mobil di Indonesia. Saya kasih waktu 6 bulan kepada Menteri Perhubungan, kalau nggak bisa pecat. Indonesia kayaknya kehilangan ciri empowerment, law empowerment dan law enforcement itu untuk mengajarkan kepada kita semuanya aspek-aspek seperti itu. Setiap kali kita bisa lihat di TV bagaimana begitu ada bantuan dari dana pemerintah, keroyokan. Bagaimana mengambil dana bantuan, berebut, sampai kemudian polisi pun harus ikut tangan. Ini sesuatu yang sebenarnya memalukan. Nah, kita bisa bertanya kepada kita masing-masing dari mana kita harus mulai itu. Nah, paling-paling saya akan pakai formulanya AA Game, Dokter Indah. Mulai dari sekarang, mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri. Kayaknya itu. Sebab Singapura bisa menjadi seperti itu karena law enforcement itu diterapkan. Mekanisme denda dibuat dan diterapkan. Kalau kita kan pandai membuat tapi tidak pandai melaksanakannya. Sebuah introspeksi sebagai bangsa yang saya kira harus menjadi catatan kita bersama. Jadi menanamkan, ada lagi teman-teman yang seangkatan saya, kita dulu di SR, di SD, itu kan kita ada pelajaran budi pekerti. Sekarang ini gantinya adalah pendidikan moral Pancasila. Apakah itu bisa menjamin pekerti yang baik? Ini konteks dalam pendidikan formal ya. Sehingga mungkin keluarga bisa menjadi counterpart dalam memulai hal itu. Tapi kayaknya dalam situasi seperti sekarang, Pak Jali, saya lebih cenderung memakai formulanya dari AA Game itu, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari sendiri. Kalau tidak, mungkin sulit kita berlaku sesuatu karena law enforcement itu adalah menurut saya kunci. Sedangkan kita belum dengan baik bisa menerapkan itu. Demikian, Dok. Ya, maaf Pak Andin, kalau mulai dari diri sendiri, mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri. Kita juga kan butuh sistem, butuh lingkungan dan sebagainya. Bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Ada pemeo, Dokter Endah, bahwa kita ini pandai membuat aturan, tapi tidak pandai menerapkan. Itu yang menurut saya setuju dengan pendapat itu. Banyak benar loh, banyak aturan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Tapi apakah kita menaatinya? Rasanya kok sulit kita membayangkan itu. Di dalam undang-undang lalu lintas misalnya, itu tidak boleh memodifikasi motor atau mobil yang kemudian mengganggu sesama pengendara. Tapi coba sekarang perhatikan, berapa banyak motor yang lampu belakangnya itu dibikin terang, sehingga kalau direm itu silau.
Tapi nggak pernah ada rahasia yang mengatur masalah itu. Mobil, begitu mobilnya merasa gagah sedikit, Fortuner atau eh, apa namanya Mazda MX itu, lampu depannya dikasih lampu yang begitu dihidupkan dia menyala sendiri. Itu sangat mengganggu. Tapi didiemin aja tuh, Dokter Endang. Ya. Ini yang menurut saya lebih baik aturan buruk tapi diterapkan daripada aturan baik tapi penerapannya tidak ada. Ya, tentu saja idealnya adalah aturan baik, penerapannya adalah baik. Kontrol ini yang tidak dengan baik bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak, dari Pak Pigo Selvi Anas. Ibu. Oh ini Ibu ya, Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa bergabung. Nah ini saya sahabatnya Pak Andin dari Bogor. Mohon maaf bertanya, menurut Pak Andin apa yang menyebabkan di Indonesia untuk menerapkan budaya just in time, malu, antri dan lain-lain? Apakah lebih disebabkan karena faktor internal atau eksternal? Saya terpaksa menjawab dua-duanya, Dok. Internal dari sisi kalau itu internal negara, jelas kita tadi banyak aturan, tapi kontrol pelaksananya tidak dengan baik. Eksternal dalam konteks kita tidak mau belajar dari apa yang ada di orang lain. Tadi yang saya contohkan, Singapura kan cuma 1,5 jam penerbangan. Begitu kita di Singapura, wah antri dengan baik, antri beli dengan baik, antri bayar dengan baik. Tapi begitu melangkah ke Cengkareng, udah. Nah, sekarang udah lumayan lah Cengkareng sama Halim itu taksi udah dibikin mekanisme antri yang dulu tidak ada. Tapi dari internal itu misalnya apakah keluarga dan sekolah sudah mencoba membuat itu? Hampir sebagian besar kita akan mengatakan yes, ya. Tapi begitu keluar dari keluarga, begitu keluar dari sekolah, anak-anak kita kemudian belajar dari masyarakat. Wah, itu di sana begitu. Masa saya nggak ikut berebutan juga? Jadi Bu Bigol Selvi, saya lebih cenderung melihat itu adalah sesuatu yang kita tidak dibiasakan untuk taat azas, taat regulasi, taat aturan. Tidak boleh merokok dalam kendaraan umum, supirnya sendiri yang merokok. Ini dan tidak ada tindakan. Ini yang saya kira tantangan kita lagi, Bu Bigol Selvi, yang terus terang betul-betul saya nggak tahu harus mulai dari mana. Untung saya tidak terpilih jadi presiden. Kalau saya jadi presiden mungkin udah beres tuh. Sombongnya begitu. Dari sisi ada sesuatu yang harus kita mulai lah. Saya nggak tahu siapa yang harus memulai itu. Tapi karena sulit mengindranya, ya sudah kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga sendiri, masyarakat sekitar kita sendiri. Saya kira begitu, Dok. Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus Prayitno. Budaya sekarang anak-anak lebih suka dengan budaya K-pop. Nah, ini gimana ini, Pak? Saya terus terang juga bertanya itu, Dr. Indah. Yeah. Apa sih yang menarik dari mereka itu? Saya kemudian melihat anak-anak kita ini tidak punya pattern, tidak punya patron.
acuan, tidak punya acuan, siapa sih yang Mhm. sebenarnya harus saya ikuti. Nah, K-pop itu kan melo, slow, atau dinamis banget gitu kan. Mhm. Menyentuh hati. Yang itu mohon maaf kalau saya boleh katakan itu sebagai pelarian dari kekecewaan anak-anak kita melihat situasi yang ada di kita sendiri. Sehingga dia berpikir dengan mengikuti K-pop itu maka akan lebih diakui eksistensinya sebagai anak-anak muda. Tetapi is that right? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena kalau kata orang budaya itu merupakan suatu siklus, Dokter Enda. Jadi suatu ketika memang disukai, tapi kemudian tidak lagi disukai. Ingat dulu celana kita zaman saya mahasiswa itu adalah tutbray, lebar di bawah itu kan. Nah itu sebenarnya sebelumnya juga sudah ada zaman Elvis Presley dulu, tapi itu dihidupkan kembali. Yang itu mode itu menjadi siklus, muncul kembali hilang, muncul kembali hilang. Ya, baik. Ini dari Pak Ade Rusli Yulidar. Nilai budaya luhur yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia menurut saya telah dan terus mengalami degradasi. Apakah Bapak setuju? Jika benar, bagaimana mempertahankannya? Setuju Pak Ade. Degradasi itu adalah sesuatu yang niscaya terjadi tanpa kita dapat membendungnya. Nah, tadi saya contohkan tadi, masyarakat Bali itu dulu pergi tidak pernah mengunci pintunya karena rasa aman, karena awik-awik atau aturan yang ada di sana memberikan hukuman yang sangat keras kepada pencuri. Tetapi dengan adanya mobilitas yang tinggi dari masyarakat Bali dengan masyarakat di non-Bali, maka itu menjadi salah satu pendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai itu, sehingga masing-masing tatanan menjadi tidak lagi diterapkan dengan sebaik-baiknya. Dulu di masyarakat Jawa itu bicara dengan orang tua itu harus dengan memakai kromo inggil, bahasa yang ditujukan untuk orang yang tua atau yang dihormati. Tapi sekarang nggak ada lagi, pakai aja bahasa Indonesia. Yang itu adalah sesuatu yang apa boleh buat akan terjadi pada kita. Tapi saya Pak Ade melihat bahwa mekanisme pertahanan yang ada pada keluarga maupun sekolah dalam lingkup kecil itu mungkin masih akan bisa kita perkuat untuk memahami masalah. Oke, baik. Ini masih ada Pak atau Ibu ya, ini Oti Dilan. Menurut Pak Oti ya, menurut analisa Bapak, apa yang menyebabkan dalam sistem pendidikan kita tidak berdasarkan budaya kita, budaya lokal? Ini pertanyaan yang sama dengan saya ini. Saya terus terang nggak tahu jawabannya itu, Pak Oti. Tapi begini, di sekolah, saya lupa sampai SMP atau sampai SMA, itu kan ada mulok, ada muatan lokal. Nah, muatan-muatan lokal ini, punten ini dugaan saya, mulok ini lebih diarahkan kepada hanya salah satu dari 7 unsur budaya, yaitu hanya pada di kesenian. Tidak pada pekerti, tidak bagaimana interaksi satu sama lain itu dikembangkan.
Eh, pada waktu anak saya SD, karena bapak ibunya orang Jawa, dia sekolah di Bogor, maka dia harus belajar bahasa Sunda. Itu yang ditekankan, bahasa Sundanya, bukan kepada etik ataupun pekerti yang terkandung di dalam. Padahal tadi saya berikan contoh, Nete Tarajenin Cak Hambalan itu sebuah nilai budaya Sunda yang sangat tinggi. Kenapa tidak yang seperti itu yang kemudian difokuskan dalam muatan-muatan lokal kita? Hampir semua budaya lokal itu memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Tadi saya contohkan Batak, Jawa, Sunda, Minang, itu memiliki nilai-nilai itu. Minahasa. Tapi apakah itu kemudian bisa kita terapkan? Sistem pendidikan kemudian menjadi sesuatu yang juga harus dicoba dilihat lagi. Tadi ada yang kemudian berpikir, kenapa sih nggak kita kembali saja kepada pelajaran budi pekerti? Nah ini yang saya kira penting untuk kemudian menjadi tantangan kita bersama dalam konteks seperti ini. Saya setuju Pak Oti bahwa pendidikan adalah mekanisme yang mestinya diterapkan dengan baik, tetapi apakah mereka yang menangani pendidikan adalah orang yang betul-betul memahami pendidikan? Itu juga sebuah pertanyaan yang mendasar yang perlu jawaban. Bagaimana kalau seorang lulusan sarjana agama menjadi kepala dinas pertanian? Itu kan jaka sembung bawa golok. Yang itu kemudian terjadi begitu. Nah, ini yang kayaknya sebagai bangsa, saya melihat ini masalah bangsa, bukan lagi masalah yang ecek-ecek. Sebagai bangsa kita harus mencoba melihat itu. Dan meskipun ada Dirjen Kebudayaan, saya nggak tahu apakah Dirjen Kebudayaan juga mencoba menjual konsep budaya ini kepada pendidikan sehingga aspek-aspek luhur nilai budaya itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Bu Endang. Ya, baik Pak. Ini karena waktu ini terakhir tadi saya lihat Pak Armadian raise hand. Sebelum kita tutup ya, Pak Armadian silakan Pak. Pak Armadian. Oh nih, beliau nggak respon. Pak Rahmat. Pak Andin, kita punya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah beliau tidak risau? Gimana Pak Andin? Saya Pak Rahmat, Prof. Rahmat, gimana jawabnya ya? Tapi begini, kerisauan itu sebenarnya milik kita bersama. Hampir kita semua risau. Kok begini ya jadinya bangsa kita ini? Kok begini ya anak-anak kita ini? Tetapi begini Pak Prof. Rahmat, ada ini cerita-cerita anak saya juga nguping anak-anak saya itu bicara. Mereka bilang, jangan main-main dengan anak Jakarta. Anak Jakarta itu nggak tanggung-tanggung. Kalau mereka baik, itu baiknya bukan main. Tetapi kalau mereka buruk, buruknya bukan main. Mengapa misalnya kemudian saya dengar ini, saya nggak tahu benar apa, tapi mungkin terjadi. Ada universitas di Jawa Tengah yang membatasi anak Jakarta masuk. Meskipun itu susah, karena sekarang tidak ada lagi itu sistem yang seperti itu. Tapi ada suatu mekanisme yang mereka coba terapkan untuk membatasi anak Jakarta masuk. Padahal tadi
ocehan anak-anak saya tadi, jangan main-main dengan anak Jakarta. Kalau yang baik itu baik banget loh, tapi yang buruk ya buruk. Nah, ini yang saya kira, menarik dan, saya nggak tahu, anak kita kan belajar dari kita, atau anak-anak muda belajar dari yang tua. Kalau kemudian yang mereka lihat dalam ajang kehidupan adalah situasi yang merah, maka meskipun anak kita hijau, karena setiap hari ada dia merah, maka dia akan kemudian berpikir merah. Atau ada yang bilang begini, Dokter Endah, yang tidak biasa dekat dengan WC, itu pasti akan mengatakan WC itu bau. Tapi kalau kemudian setiap kali dia harus di situ, maka dia tidak lagi melihat WC adalah bau. Man is the product of his environment. Yang ini saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama dalam konteks pendidikan ini. Demikian saya kira, Dokter Indah. Ya, tapi sebenarnya pertanyaannya apa Pak Menteri risau apa tidak? Kita tidak tahu juga. Nah, kita tidak tahu juga. Iya, baik. Lebih baik bertanya kepada rumput yang bergoyang kalau sudah begini. Iya, baik. Ini satu dari Bu Andayani, Ani Andayani. Sikap dan kepribadian harus menjadi bagian yang didedikasikan sejak dini. Secara fisik, perilaku pekerti sepertinya sudah mulai meluntur. Apa karena pengaruh kemajuan IT, ada game dan sejenisnya? Pertanyaan Bu Ani. Dokter Ani, saya kira paham tentang bagaimana anak-anak Jepang dididik. Pada waktu saya menyiapkan bahan untuk ini, saya coba googling pendidikan di Jepang. Itu sejak anak sekolah di Jepang itu, dia dibiasakan membawa 3 tas katanya. 1 tas buku dan peralatan sekolah, 1 tas makan bekal, 1 tas pakaian. Dan itu 3-tiganya dibiasakan dibawa oleh anak-anak di SD di sana. Ini mungkin dilakukan di sana, tapi apakah kita bisa lakukan itu general di seluruh wilayah Indonesia? Pertanyaan yang mungkin jawabannya bisa kita tahu sama-sama. Kondisi begitu berbeda, begitu beragam, dan dampaknya adalah, saya yakin betul dan saya kira sependapat dengan Dr. Ani, adalah penanaman nilai-nilai budaya dan kepribadian itu harus kita tanamkan sejak dari kecil. Itu adalah wajib kalau saya pikir hukumnya. Meskipun tentu dengan, ini lagi-lagi nilai budaya Jawa nih Dokter Indah. Ada satu nilai budaya Jawa yang berbunyi mulur mungkret. Mulur itu bertambah panjang, mungkret itu bertambah pendek. Maka kita harus memakai ilmu mulur mungkret itu atau pakai ilmu layang-layang. Sesekali ditarik, tapi sesekali dilepas. Kalau ditarik terus, bisa putus. Diulur terus, bisa-bisa terbang kemana dia. Kombinasi mulur mungkret dan tarik ulur ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa dijadikan sebagai aplikasi dari budaya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks pendidikan. Baik. Gitu, Dok. Ya, sekali lagi ini setiap jawaban membuat saya menjadi merenung. Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat-sangat dalam. Baik, Pak Andin, sebagai penutup bisa disampaikan closing statement-nya. Saya menyadari, Dokter Indah, bahwa kita adalah beragam. Tetapi
apakah keberagaman kita itu harus membuat kita berbeda satu sama lain? Rasa-rasanya jawabannya mestinya tidak. Justru keragaman itu mestinya membuat sesuatu menjadi indah. Kita bisa bayangkan, kalau pelangi itu warnanya kuning semua, maka itu adalah Golkar. Kalau pelangi itu adalah hijau semua, maka itu adalah P3. Tapi enggak, Tuhan menciptakan pelangi itu Mejiku Hibiniu, merah, hijau, kuning, nila, ungu. Supaya apa? Supaya indah. Dan keindahan itu dapat menjadi lesson learn dalam kehidupan kita bersama. Artinya, budaya mengajak kita untuk mencoba menyusun harmoni. Harmoni antar komponen dari masyarakat. Kalau kita belajar dari pelangi tadi itu, harmoni antar warna. Sehingga itu menciptakan keindahan. Yang sekarang adalah bahwa warna-warna itu bukan menciptakan harmoni, tapi menciptakan perseteruan. Ini yang saya kira budaya kita mestinya mengingatkan untuk tidak sampai ke sana, tetapi belajar dari konsep pelangi, perbedaan itu mari kita jadikan sebagai sesuatu yang indah. Budaya kita, tadi saya sudah berikan contoh Jawa, Batak, Padang, Sunda, berbeda-beda, tapi ada garis yang sama yang menunjuk kepada perlunya kita menjaga etika, menjaga budaya itu dalam konteks yang bermartabat dan bermanfaat bagi kita sama. Saya kira begitu, Dr. Indah. Ya, baik Pak Andin, sangat inspiratif sekali sharingnya pada malam hari ini bahwa kita menjadi lebih merenung lagi tentang kehidupan yang betul-betul sehari-hari kita alami, baik itu secara individual, keluarga pun ke masyarakat lebih jauh, dan kita juga jadi lebih mungkin jadi berpikir lagi tentang bangsa ini, melihat keruwetan yang ada. Insya Allah di tengah keruwetan yang ada dan khususnya dengan kondisi yang pandemi ini, kita dengan ilmu ini bisa lebih merenung, memulai dari diri sendiri, dari keluarga kita untuk menjadi lebih baik. Semoga kita bisa menjadi pelangi bagi diri kita sendiri, keluarga, dan bangsa ini ya Pak Andin. Insyaallah. Sangat inspiratif. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya Pak Andin. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Barakallah Pak Andin, semoga ilmunya, pengetahuannya mendapat keberkahan dan bermanfaat. Amin, insyaallah. Ya, terima kasih Pak Andin atas sharingnya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan kami dari LLC. Sampai ketemu lagi di LLC berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.